Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel review aksesoris dan HP. Oke, untuk kali ini mereview HP Samsung Galaxy S20 FE ya. Oke, ini modelnya seperti tampilannya. Oke, di sini ada kamera ya. Di bagian belakang ada kamera, ada 3 kamera dan ada lampu LED flash. Di sini ada tulisan Samsung. Dan di sini backdoor belakangnya seperti warna dope ya, kasap-kasap begitu ya. Jadi kalau digosok-gosok itu berbunyi. Dan di sini juga warnanya itu warna seperti rada pink. Oke, di bagian bawah di sini ada loudspeaker, di sini ada colokan Type C, dan di sini ada lubang mic ya. Lubang mic ada di sini. Hanya 3 fungsi ya, speaker, colokan charging, dan lubang mic. Di sebelah kanan ada tombol on off, ada volume bawah, volume atas. Di bagian atas ada mic, di sini ada lubang untuk memory card ya. Oke, kita buka memory cardnya. Ini sudah ditunjuk. Oke, dibuka. Ini tampilan dalamnya seperti ini. Di sini ada tempat slot SIM 1 dan slot SIM 2 ya. Ini slot SIM 2. Dan di slot SIM 2 itu bisa memory card ya, memori SD ya. Jadi fungsinya ada 3, SIM 1, terus SIM 2, memory card. Tapi kalau mau pakai SIM 2 itu memory card tidak bisa dipasang. Kalau mau pakai memory card berarti SIM 2 nya nggak bisa dipasang. Saling bergantian ya untuk SIM 2, memory card dan SIM card. Oke, kita coba masukkan kembali. Jangan kebalik karena ada lubangnya di sini ya. Oke, ada lubangnya nih. Seperti ini, celup. Oke. Kalau setelah dimasukkan itu HP harus di restart ya, biar sinyalnya muncul. Kalau tidak di restart, sinyalnya tidak akan muncul ya. Oke, selanjutnya di sebelah kiri ya, di sini tidak ada apa-apa, tidak ada tombol apa-apa ya. Jadi simpelnya seperti itu ya. Dan untuk fingerprint itu di dalam LCD di sini ya, fingerprintnya. Ya, untuk jaringan HP ini support jaringan 2G, 3G, 4G ya. Ini belum 5G ya. Jadi maksimal hanya di 4G LTE ya. Ini untuk HP ini. Dan untuk peluncuran itu di tahun 2020 bulan September tanggal 23 ya. Berarti sekarang udah tahun 2025. HP ini sudah 5 tahun ya. Sudah 5 tahun ya, masih menyala mesinnya ya. Berarti masih kuat ya. Dan untuk dari besarnya HP ini atau ukurannya itu adalah 159 kali 74 kali 8 mm. Beratnya ini 190 gram, hampir 2 on ya. Kurang berapa? Kurang 10 gram ya, 2 on. Jadi ya standar kayak HP yang lainnya ya. Dan untuk pelindungnya itu dari kaca depan menggunakan Gorilla Glass 3 ini ya. Kalau yang aslinya menggunakan Gorilla Glass 3. Namun LCD ini sudah pernah gantian ya, tidak pakai yang aslinya. Kalau yang aslinya adalah Gorilla Glass 3. Dan bagian belakang itu menggunakan plastik nih. Kalau belakang ini masih aslinya, ini menggunakan plastik. Dan untuk pinggirnya atau bingkainya atau frame-nya ini menggunakan aluminium ya. Jadi elite ya. Ini aluminium ya, muter nih ya. Ini yang warna mengkilap seperti stainless, ini adalah aluminium. Ini ya. Nah, seperti ini ya. Inilah aluminium. Jadi kalau jatuh itu lumayan rada penyok. Tergantung jatuhnya guys. Kalau jatuhnya di kasur ya empuk-empuk saja. Tapi kalau jatuhnya di batu ya bisa penyok di sini ya, karena aluminium. Oke, tampilannya seperti itu. Ya, dan HP ini tadi sudah dijelaskan untuk SIM cardnya itu menggunakan SIM card nano ya, yang kecil ya, 2 SIM card nano.
Dan ini dilengkapi juga oleh ketahanan air, itu sudah masuk kategori IP68 ya. IP68 itu sudah kedap debu dan kedap air ya, dapat terendam hingga kedalaman 1,5 meter ya, 1,5 meter ya, sekitar 30 menit ya. Jadi kalau terendam di atas 30 menit sudah tidak menjamin untuk HP ini masih bisa menyala ya, pastinya bisa kemasukan air, karena di dalamnya itu kan ada udara. Kalau sekitar melebihi 30 menit pastinya udara itu bisa mengembang karena efek dari HP itu panas ya, kan dia kalau mesinnya menyala itu kan hangat, apalagi semakin dalam di atas 1,5 meter pasti dia kemasukan air ya, jadinya air bisa masuk ke dalam HP ini. Dan HP kalau belum diservis masih baru sekitar 1,5 tahun mungkin masih aman ya untuk kedap airnya. Tapi kalau sudah di atas setengah tahun mungkin sampai setahun, diperkirakan kayak lem-lemnya itu bisa mengelupas atau kena panas atau efek dari pemakaian, itu lem dari backdoor itu bisa mengelupas atau lem dari pinggir LCD itu pastinya ada yang bisa ngelupas. Apalagi sudah pernah servisan itu pasti sudah tidak bisa kedap air, sudah tidak sesuai standar lagi. Dan untuk jenisnya layar HP ini, kalau yang aslinya itu adalah menggunakan layar AMOLED ya. Kalau yang aslinya itu layar AMOLED. Kalau AMOLED gambarnya itu lebih jernih dan lebih jos. Jadi layar aslinya itu Super AMOLED 120 Hz ya. Dan untuk ukurannya atau besaran HP ini adalah 6,5 inci ya. Jadi kalau di tangan seperti ini ya, 6,5 inci. Kalau menurut saya itu pas-pas saja ya, 6,5 inci. Jadi kalau fingerprint di sini kayak gini bukanya, megangnya seperti ini. Di tangan saya pas saja. Tergantung tangannya, kalau tangannya kecil ya pakai yang HP lebih kecil lagi, mungkin 5 in gitu ya. Dan untuk resolusi dari layar ini 1080 x 2400 pixel ya. Dan kepadatan minus 40 ppi. Untuk perlindungan kaca Corning Glass 3 ya, dan kaca ini perlindungannya Gorilla Glass ya untuk yang asli bawaan. Kalau yang udah pernah ganti nggak tahu versi Gorilla Glass berapa versinya ya, tergantung pembeliannya. Dan untuk OS-nya Android 10 yang aslinya ya. Kalau yang tahun 2020 OS Android 10 bisa ditingkatkan ke Android 13 One UI 5.1 ya. Kita akan coba cek ke pengaturan. Lalu ke tentang ponsel, dan di sini ada tipenya S20 FE ya. Informasi perangkat lunak ya, di sini versi One UI 5.1 masih sama, dan versi Androidnya berapa? Versi Android 13. Jadi sudah di upgrade. Kalau bawaannya itu adalah Android 10, ini sudah Android 13 ya. Kelihatan nggak guys? Wow, ini rada buram ya, karena di tempat ruangan terbuka karena pantulan cahaya, dan kameranya kamera biasa guys. Oke, ini versi Android 13 ya, jadi sudah naik versi ya. Oke ya. Nah, ini kelihatan ya, One UI 5.1 versi Android 13. Dan untuk chipsetnya ini menggunakan chipset Exynos 990 7nm ya, versi 1 Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G ya, untuk yang mungkin yang 5G mungkin. Dan untuk prosesor menggunakan prosesor octa-core ya. Untuk HP ini prosesornya octa-core ya. Dan ini tingkat keamanannya sudah di 1 April 2025. Jadi sudah keamanan tingkat terbaru. Jadi lebih
jos ya, keamanan perlindungannya ya. Untuk GPU menggunakan Mali G77 MP11 versi 1, Adreno 650 versi 2. Berarti ada yang mungkin Adreno 650 versi 2, ada juga yang Mali G77 MP11 versi 1. Dan untuk memori internal ya, memori internal dari HP ini itu adalah 128 GB ya. Kita coba cek ke pengaturan, lalu masuk ke memori. Mana cari memori? Kita cari dulu ini perawatan perangkat dan baterai ya. Di sini ada perawatan perangkat dan baterai. Oke, kita klik di sini. Ya. Di sini sudah muncul ya. Ini dari baterai 60%, tersisa 1 hari 7 jam ya. Untuk penyimpanan ini adalah 128 GB. Ini sudah terpakai 65 GB ya, sisa 62. Memori internal, bukan. Memori RAM ya, 8 GB, sudah terpakai 4,1 GB ya. Tersedia 3 GB. Ini ya. Jadi RAM-nya lumayan besar, 8 GB. Dan memorinya juga besar, 128 GB. Lumayan cukup ya untuk shooting atau foto-foto atau aplikasi atau game bisa masuk ya. Dan untuk memori dalam mesin ini, memorinya menggunakan UFS 3.1 ya, bukan MMC lagi. Dan ini menggunakan UFS 3.1. Jadi lumayan bagus, jarang rusak biasanya. Kalau UFS itu jarang rusak. Dan kamera belakang nih, ada kamera belakang, kita coba cek. Twing ya. Ini kamera belakangnya guys. Kamera belakang menggunakan kamera 12 megapiksel ya. Kenapa kecil ya kameranya ya? Wow. Ini kameranya kok kecil? 12 megapiksel. Ya emang 12 megapiksel ya untuk kameranya. Di sini ada 3 kamera. Dan di sini yang paling atas itu adalah kamera ultrawide 12 megapiksel. Kamera ultrawide ini yang paling atas. Kalau nggak salah yang paling atas ini ultrawide 12 megapiksel ya. Dan yang bawah kameranya 12 megapiksel. Untuk kamera lebar ini dilengkapi oleh OIS ya. Ini dilengkapi oleh OIS untuk kamera yang tengah ini. Yang paling bawah kamera 8 megapiksel. Ini adalah kamera telefoto. Dilengkapi dengan OIS zoom optik 3 kali ya. Jadi zoomnya lumayan jauh ya yang bawah ini ya. Dan dia juga ada optiknya juga. Ada OIS-nya juga ya. Dua kamera ini ada OIS-nya, jadi dia bisa bergerak-gerak. Kita akan coba masuk ke kamera. Nah, ini kan masuk ke kamera, kita goyang-goyang nih. Di dalamnya itu bergerak ya, bergoyang nih. Jika kita goyang-goyang HP-nya di tengah, kameranya tetap tidak mau goyang. Sedikit dia menstabilkan itu ya, gambarnya ya. Kita coba lagi ke kamera zoom. Ini zoomnya pol. Nah, kalau zoomnya pol, yang goyang yang bawah. Ini kan sudah di pol nih. Yang goyang yang bawah nih. Saya goyang-goyang HP, kamera tetap stabil. Ini kameranya stabil ya. Berarti adalah kamera telefoto ya, yang bawah. Dan kamera ini dilengkapi oleh lampu LED flash ya di atas ini ya. Dan videonya support 4K ya. Oh, lumayan mantap ini. Support 4K dengan 30/60 fps ya. Bisa juga 1080p 30/60 fps gyro eyes. Berarti dia stabil ya. Stabilisirnya tetap hidup. Untuk kamera belakang ini 4K dan 1080 dia tetap bisa stabil. Kita coba zoom, ini kamera utama, kita buka lagi kamera. Ini mode foto bisa 0,5
terus 1 kali 3 kali, bisa di zoom lagi 4, terus nyampe pol berapa, 30 kali ya. Wow, 30 kali zoom ya untuk jenis foto. Kalau video, oke, kita kecilkan dari 0,5 kali, terus di zoom 1 2 3 10, terus 12, zoom lagi pol ya. Ini zoom 12 kali ya untuk jenis video ya. Jadi kalau foto itu lebih jauh ya. Ini sudah FHD 30. Ini bisa dinaikkan lagi dari HD, terus FHD, FHD 60, UHD 30, UHD 60 ya. Paling tinggi UHD berapa? UHD 60 ya, paling tinggi ya. Terus ini ada settingan di sini. Settingan ya, paling kalau model gini, nah ya, model terus ini ada settingan di sini. Kalau buat video, stabilisasi video tuh harus di on nih, seperti ini, on ya. Kelihatan nggak guys? Ini stabilisasi ya. Ya, kira-kira seperti itu ya, stabilisasi video ya. Ini di on ya. Tinggal pilih lagi opsi video lanjutan, nih tinggal pilih video efisiensi tinggi, video HDR10. Pokoknya ini spek perekaman bisa spek tinggi ya, dan bisa stabil ya. Oke, untuk kamera depan, coba kamera depan. Ini kita klik. Ya, kamera depan seperti ini. Ya, kelihatan ya. Oke, tambah mudah lagi kalau menggunakan kamera ini. Oke, di kamera depan kita coba zoom. Tidak bisa di zoom ya untuk kamera depan. Mode foto, ini mode video lebih besar. Lainnya ada video potret, hyperlapse juga ada di depan ya. Untuk kamera depan ini menggunakan kamera 32 megapiksel atau kamera lebar ya. Jadi kalau foto nggak usah pakai tongsis, sudah cukup ya. Dan fiturnya video definisi tinggi, support 4K 30/60 fps, 1080 30/60 fps gyro eyes ya. Kamera depan juga ada gyro eyes nya guys. Jadi dia tetap stabil ya, walaupun sambil jalan itu bisa stabil ya. Nanti kita bikinkan coba sambil jalan ya. Ya, ini hasil kamera belakang setelah di zoom 30 kali. Dan ini kamera 0,5. Dan ini kamera depan mode 1 orang. Dan ini kamera depan mode 2 orang ya, seperti itu, lebih jauh. Dan ini mode kamera belakang mode 1 kali zoom ya. Oke, kita tes menggunakan kamera belakang ini 0,5 kali ya. 0,5 nih hasilnya seperti ini. Saya jalan kaki. Oke, jika kali 1 ya, coba kali 1 ya, seperti ini ya. Stabilisirnya sudah berjalan ya. Stabilisirnya sudah berjalan. Jadi tidak terlalu goyang-goyang. Oke, jika di zoom, kita coba zoom. Ini 2 kali, terus 3 kali, 4 kali, 5, 6, 10 kali, 12 kali seperti ini ya zoomnya ya. Oke ya, seperti ini. Ini 0,5. Jika di zoom kita ke arah pegunungan, kita pol sana, seperti ini hasilnya ya. 12 kali ya. Wow, lumayan jauh ya. Oke, mantap ya. Dan suaranya seperti ini untuk kamera belakang. Jika saya lari, ini kamera belakang lari ya, seperti itu, stabil ya, bagus, mantap ya. Oke, kita akan coba kamera depan ya. Oke, ini kamera depan ya. Saya berjalan kaki seperti ini hasilnya, dan suara saya seperti ini. Jika kita lari ya, seperti ini lari ya, tidak terlalu goyang banget ya. Jadi lumayan stabil ya untuk kamera depan ya. Kalau di zoom
tidak bisa di zoom ya untuk kamera depan. Oke, demikian review kameranya Samsung S20 FE ya. Kita kembali ke layar. Terus suara itu menggunakan pengeras suara lumayan kencang ya di bagian bawah nih untuk loudspeaker, dan untuk colokannya itu tidak ada ya, colokan handset itu tidak ada, jadi harus menggunakan colokan Type C ke jack 3,5 mili ya, harus beli sambungan lagi seperti OTG ya. Dan untuk komunikasi itu seperti WiFi itu bisa ya, di sini ada WiFi, tarik ke bawah. Di sini lengkap fiturnya, ada WiFi, ada Bluetooth, terus ada GPS, terus ada support OTG ya. Di sini support OTG untuk memindahkan data dari HP ke flash disk juga bisa untuk HP ini. Terus radio itu tidak ada ya. Kalau NFC kayaknya ini belum ada NFC. Coba kita cari NFC. Kita geser. NFC belum ada ya untuk HP ini. Dan untuk lainnya ada fitur sensor sidik jari ya di ruangan sini. Di pengaturan ya ada fitur sidik jari, di layarnya ada optik ya, di bawah layar ini ada optik. Dan ada lagi akselerometer, giro, kompas ya. Jadi pada saat telepon itu bisa mati layarnya ya kalau masih normal untuk akselerometer ya. Kita coba panggil 112 darurat, kita tutupin. Ini belum mati, coba kasih telepon ke telinga. Ya tetap tidak mati ya, karena sudah penggantian layar, jadi sensor bagian sini tidak berfungsi kembali ya. Kalau mungkin masih AC-nya mungkin masih bisa ya. Oke, untuk baterai menggunakan baterai 4500 mAh, lumayan besar ya untuk HP-nya, baterainya ya. Dan untuk pengisiannya menggunakan kabel 25 watt PD 3.0, dan untuk daya nirkabel 15 watt dan nirkabel terbalik 4,5 watt ya. Untuk warna itu ada lavender awan, ada mint awan, biru dongker awan, putih awan, merah awan, jingga awan. Untuk nama lainnya adalah SMG 780F ya. Oke ya. Kalau ini berarti warna lavender awan ya. Oke, seperti ini ya. Untuk harga baru dulu di tahun 2020 itu kisaran 9 juta ya untuk RAM 8/128 GB, dan untuk harga 10 juta itu yang RAM 8/256 GB ya. Berarti lebih besar ya kalau yang 256 GB ya. Untuk harga second sekarang kalau normal ya antara 3 jutaan ya, tergantung dari kualitas HP itu sendiri ya. Mungkin kalau ada minus-minus mungkin bisa 2 jutaan ya. Oke, demikian review kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.